Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat datang. Nah, untuk hari ini Ustadzah Nur mau perkenalkan nama lengkapnya. Tadi udah tak sebut Ustadzah Nur. Karena kenapa anak kelas 1? Ustadzah yang lain sudah memperkenalkan kepada anak-anak semua, tapi Ustadzah Nur belum. Siapa tuh gue nenek? Nah, halo Nasuha, mungkin oh iku Uyutku. Jangan panggil Uyut lagi ya, Nasuha ya, di sini panggilnya nanti Ustadzah Nur, jangan Uyut ya. Oke? Nasuha dan teman-temannya. Nah, Ustadzah Nur hari ini mau menyampaikan materi atau pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau anak-anak setiap hari, setiap sorenya diajari sama ustadzahnya, namanya TPA atau TPQ. Tapi kalau di sini bukan TPA TPQ, tapi sekolah di mana? SDIT, Bina Insan Thoyibah. Di mana sekolahmu? Mulai hari ini sudah sekolah sama Ustadzah Nur di SDIT Bina Insan Thoyibah. Halo sayang. Nah, Ustadzah Nur mau mengajarkan materi. Nah, anak-anak sudah pegang bukunya semuanya sama bundanya, sudah dibelikan buku ke sekolah. Tentu anak-anak sudah memiliki semua. Tapi mungkin baru melihat gambarnya. Loh, gambarnya bagus loh. Nah, anak-anak tentu sekali senang dengan gambar-gambar. Nah, nanti Ustadzah Nur juga punya gambar deh yang anak-anak senangi. Gambar binatang, pemandangan alam, Ustadzah Nur punya. Nah, sekarang yang mau Ustadzah Nur ajarkan adalah pelajaran pertama. Pelajaran pertama, mari kita baca bismillah dulu. Bismillah. Karena Nabi mengajarkan setiap mau apa saja harus baca bismillah. Bismillah sudah kuucapkan bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Oke anak kelas 1 ada sayang. Nah, sekarang mulai dibuka ya. Halaman pertama. Halaman pertama apa anak-anakku isinya? Ya, kasih sayang. Kasih sayang siapa? Tentu aku tahu maunya disayang ibu. Nah, ini kasih sayang dari siapa anak-anak? Kasih sayang dari yang punya segala-galanya di dunia ini. Siapa? Ayo tahu. Tentu anak-anak sudah pinter karena sudah sekolah TK dan juga sudah sekolah TPA setiap sore harinya. Jadi siapa? Ayo Ustadzah dulu. Allah. Jadi ini adalah sayangnya dari Allah dulu. Nah, anak-anak tentu di TPA diajarkan apa coba? Anak-anak sebenarnya nyanyi kan karena dari TK. Anak-anak masih kecil. Tentu kalau kakakmu di sini yang paling besar adalah yang di SDIT Bina Insan Thoyibah adalah kelas 5. Nah, anak-anak baru kelas pertama, kelas Wahid. Wahid itu anaknya Ustadzah Nur, namanya Wahid karena anak pertama. Nah, anak-anak adalah kelas Wahid. Nah, anak-anak untuk hari ini adalah pelajarannya kasih sayang, tapi kasih sayangnya dari Allah. Nah, Allah itu sifatnya maha pengasih dan maha penyayang. Anak-anak di TPA sudah diajarkan namanya Asmaul Husna. Apa anak-anak? Asmaul Husna. Apa artinya? Nama-nama Allah yang luar biasa. Itu Asmaul Husna. Yang itu ada ya Allahul ladzi la ilaha illa anta ya Rahmanu ya Rahim. Nah, baru 3 dulu, nanti anak-anak lanjutkan karena anak-anak tentu sudah pintar dan luar biasa. Anak-anak di sini ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya tertera di halaman
Halaman berapa anak-anak? Ya, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berada di halaman 4. Di halaman 4 ya. Di halaman 4 di buku halaman 4. Ini ada tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentu anak-anak paling sing dibuka sing ngajeng ta nggih. Iki lho aku seneng banget karo kancaku. Iki lho gandengan, bermain bergandengan sama teman-temanku. Apa jenenge ya dolanan apa iki loncat. Oh bukan, ada ini. Bukan gandengan ya, ini ada matahari. Lah Ustazah Nur nanti kasihkan gambar yang lebih besar daripada di buku ini. Lah ini, kalau ini sayang sama teman-teman bergandengan, ini beda lagi. Nanti tak kenakan dari satu persatu. Intinya ya anak-anak, Allah itu mempunyai nama ini di Asmaul Husna. Nih besar kan? Nah, di Asmaul Husna ada Ar-Rahman, Ar-Rahmanu. Kalau di Asmaul ya Rahmanu, gampang, itu sama, artinya sama nenek. Ar-Rahmanu, bersih ya, ini bukan aroh, tidak pakai ngorok, tapi Ar-Rahmanu. Yang di bukumu sudah ada anak-anak, nggak usah tulis, di buku sudah ada. Ini Ustazah, nah bagus kan, tidak ada pitanya. Anak-anak seneng kan melihat pita ini. Jangan pitanya yang dilihat, tapi ini tulisannya. Ini asma Allah yang ada di Asmaul Husna. Dan juga di surat Al-Fatihah setiap anak-anak sholat membaca. Ini ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah ini Ustazah kenalkan dulu. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu. Apa artinya? Siapa yang sudah tahu? Tentu anak-anak. Saya Ustazah Nur, saya sudah pintar, saya diajari bundaku, saya diajari omku, saya diajari mubalekku. Nah ini sekarang mungkin belum beserta artinya. Nah ini kalau ditulis Latin anak-anak, di TK sudah diajarkan huruf kayak gini kan ya. Udah pintar anaknya. Namanya apa nih? Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Nah ini nama Allah Maha Pengasih. Ada di sairan. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Anak-anak senang, Allah itu Maha Pengasih. Pengasih dulu. Siapa yang dikasihi anak-anakku kelas 1? Allah yang dikasihi adalah semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Contoh, Ustazah punya gambarnya. Kalau di buku kecil ya, ini di peraga Ustazah punya. Siapa yang dikasihi oleh Allah? Nah, di sini anak-anak tentu senang dengan apa ya? Apa coba? Oh, ini binatang. Nah, ya, binatang. Ustazah punya binatang. Macam-macam binatang, banyak sekali anak-anak. Yang di mana ini? Di mana ini? Ada yang paling besar. Di mana tempatnya? Di kebun binatang. Besar sekali binatang yang amat besar. TK diajari, di mana rumahmu? Di kebun binatang. Ini adalah nama-nama binatang. Ini semua dikasihi Allah, anak-anak. Baik itu ular, tikus, semuanya dikasihi oleh Allah. Dan juga berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga, tumbuh-tumbuhan anak-anak lihat. Nah, ini ada berbagai macam sayur-sayuran ya. Sayuran ini juga disayang oleh Allah, karena kalau tidak disayang Allah tidak bisa hidup. Dikasih air hujan, itu bentuk kasih sayang oleh Allah. Tanaman disirami oleh Allah. Anak-anak juga harus sayang pada tanaman, dan juga harus sayang kepada binatang. Kalau nggak disayang Allah. Nah, selanjutnya Allah. Nah, ini punya apa anak-anak? Indah sekali. Alam semesta indah sekali. Ada gunung, ada air, ada sawah dan lain sebagainya. Ini adalah ciptaan Allah, semua disayang oleh Allah. Nah, baik benda mati yang berupa air, berupa tanah, sawah, semua disayang oleh
Allah dan dikasih oleh Allah. Nah, dikasih bagi makhluk hidup, contohnya diberi makan dan minum. Kita setiap hari butuh makan dan minum, diberi air oleh Allah. Allah berarti maha luar biasa. Anak-anakku sayang ya, kelas 1. Allah maha pengasih, namanya Ar-Rahman. Jangan lupa ya arti daripada Ar-Rahman. Ayo jangan lupa ini dulu, nanti lanjut berikutnya loh ya. Ar-Rahman. Nah, ini latinnya Ar-Rahman. Artinya maha pengasih. Kepada siapa anak-anakku sayang? Kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik di bumi maupun di mana saja. Yang bisa terbang coba apa? Burung Ustazah, dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan dalam cerita itu ya tidak bisa cari, karena apa? Dalam cerita ular, ngerti ular, binatang yang menakutkan, yang menggigit orang jadi mati, di dasar laut pun diberi oleh Allah. Berarti itu bukti Allah maha pengasih. Bagaimana caranya? Allah mengutus seekor katak membawakan makanan, 1 butir gandum, kemudian ditelan oleh seekor katak, dibawa ke dasar laut. Ini ular yang buta, yang tidak bisa mencari makanan. Akhirnya apa? Itu karena dari izin Allah, bukti bahwa Allah maha memberi atau maha pengasih. Oke anak-anakku, sudah jelas Allah maha pengasih ya. Cukup untuk ini. Kalau sudah jelas, Ustazah lanjutkan ke berikutnya, yaitu yang kedua. Ayo perhatikan, ayo anak-anakku, jangan kemana-mana, duduk ya di rumah ya. Perhatikan, jangan nolak dikiting, hilang disambar setan, konsentrasi. Nah anakku, nah lihat ya ini ya, nah anakku. Nah ini tulisan dari Arab, dari Al-Quran, petikan dari Al-Quran. Ar-Rahim. Apa anak-anak? Ar-Rahim. Sekali lagi anak-anak. Ar-Rahim. Pinter ya anak-anak, mudah menirukan. Yang ini latinnya Ar-Rahim. Artinya maha penyayang. Apa anak-anakku? Ustazah ulangi sekali lagi. Ar-Rahim artinya maha penyayang. Ayo, jangan lihat kemana-mana, tidak konsentrasi, ting, hilang disambar setan, nanti nggak jelas, nggak paham. Lanjut ya. Ar-Rahim apa artinya? Berbeda anak-anakku. Ar-Rahim apa tadi? Allah maha penyayang. Kepada siapa anak-anakku? Allah menyayang kepada siapa? Ayo, aku anak sholah. Kalau Ar-Rahim yang ini kalau di Al-Fatihah ya, Ar-Rahim untuk semua makhluk hidup di dunia ini diberi oleh Allah, diberi rezeki, diberi umur, bisa menikmati indahnya dunia, bisa menikmati enaknya makanan, bisa menikmati indahnya alam, bisa ke pegunungan, ke pantai. Anak-anak mungkin pernah ke Villa Tawangmangu, aduh nyaman sekali, segar, sejuk sekali. Itu adalah ciptaan Allah. Anak-anak bisa menikmati dari Allah yang maha pengasih tadi, sehingga bisa menikmati semua saja. Kalau yang menikmati baik itu wong sing gawene mendem, gawene ora ngaji, pipis ora iso, ngotor sak nggon-nggon kaya monyet munggah ning nggon apa kan anak, munggah nang wit-witan. Itu karena apa? Bukan anak soleh, belum anak soleh, karena belum sekolah. Kalau sudah sekolah menjadi anak soleh, pipis diajari pipis yang benar secara syariat, secara Quran, hadis. Karena kita masuk surga harus menjadi anak yang selalu bersih dan suci, pinter, ganteng, cantik semuanya ya.
Jadi ini Ar-Rahim. Ar-Rahim Maha Pengasih. Kedua Ar-Rahman. Ayo jangan ketinggalan. Ting melihat diri ting lo hilang lo ya. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Siapa yang disayang? Yang disayang adalah khusus orang yang beriman, yang mau mengerjakan apa? 5 rukun Islam. Apa 5 rukun Islam? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Terus apa lagi? Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang berkuasa. Itu rukun Islam. Kemudian mengerjakan rajin ngaji. Namanya kalau anak-anak TPQ atau TPA diajarkan 5 bab. Ya, itu anak-anak harus mengerjakan itu. Maka itu bukti kalau kalian rajin sholat. Ini contohnya orang sholat anak-anakku, ya, rajin mengerjakan sholat seperti ini, ya. Lah ini pekerjaan orang iman yang paling utama ini. Siapa yang sudah rajin mengerjakan sholat? Ayo, saya Ustazah sama Abi, sama Umi, sama Papa, sama Mama, sama Bunda, saya sudah sholat. Bagus anak-anakku, pinter sekali, berarti anak soleh. Berarti bukti disayang oleh Allah. Karena ini tidak semua orang. Bagi yang mau sholat, bagi yang mau ngaji, bagi yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Karo bapak ibu ora kena piye? Ora kena wani, bukannya wani minta uang. Itu nggak boleh jadi anak yang jelek, maksudnya anak yang durhaka. Terus selalu taat, selalu mendoakan setiap habis sholat, habis baca Al-Quran, mendoakan orang tua, itu anak soleh. Ya anak-anak. Nah bukti itu adalah anak yang disayang oleh Allah. Kalau tidak mau sholat nggak disayang, nggak mau berbakti kepada orang tua tidak disayang. Nanti masuk neraka. Ustazah Nur, saya takut masuk neraka. Apa isinya neraka? Neraka itu dunia apa anak-anak? Dunia api, dunia batu, dunia darah yang bau, nanah yang bau, kalau yang bisulan gede itu yang besar sekali, akhirnya mecah di situ, suruh minum. Setelah minum bungkuk perutnya meletus. Takut Ustazah Nur, takut. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai tergolong seperti orang itu. Jadilah orang yang disayang oleh Allah. Karena apa? Kalau nggak disayang oleh Allah, rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia rada di apa, rugi akhirat bakal disiksa. Takut kan? Disiksa yang tadi isinya darah, isinya batu, isinya api. Ghiladun syidatun. Takut malaikatnya, penjaga malaikatnya bukan bundamu, tapi malaikat yang serem, yang kejam. Langsung dituampat, tuandang, nangis sendiri di neraka. Jangan sampai. Maka kita jadilah orang yang disayang oleh Allah dengan cara bagaimana tadi? Rajin sholat. Nah, tepuk anak sholat, anak-anak hafal. Tepuk anak sholat, rajin ngaji, rajin sholat. Nah, kalau yang disayang oleh Allah lagi, yang paling gampang dinyanyikan. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, oh keliru ini, nggak kehitung. Ulangi ya. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, sayang semuanya. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Kalau kita tidak sayang sama Allah dengan sholat dan lain sebagainya tadi, dan juga tidak sayang dengan Rasulullah, mentaati apa yang diajarkan, tidak sayang kepada ayah, bunda, adik, kakak, saudara-saudara kita, maka anak-anak tidak bisa masuk surga. Oke anakku, ya udah bisa kan? Nah ini tidak panjang lebar karena gantian Ustazah mau ngajar ke kelas 2. Kakak kelasmu juga sudah menunggu. Ustazah belum kenalan juga sama, tapi kelas 2 udah kenal, tahun kemarin udah ngajar ya.
Nah, ini tidak dipanjang lebarkan. Anak-anakku semuanya, kalau ada salah kata dari Ustazah Nur, itu nenek-nenek bagi Nasuha, itu uyutku. Jangan manggilnya siapa Nasuha? Ustazah Nur. Semuanya teman-teman manggilnya Ustazah Nur, meskipun Ustazah sudah eyang-eyang atau apa namanya uyut ya. Ada yang manggil udah uyut tak mergone nggih. Maka dari Ustazah Nur cukup sekian dulu, nanti lanjut yang penuh surat ini yang bisa untuk tepuk dan juga untuk sholat setiap hari dipakai, anak-anak harus bisa. Ini namanya surat Al-Fatihah. Maka tunggu pertemuan berikutnya sama Ustazah Nur. Nanti insya Allah Ustazah Nur sampaikan, mudah-mudahan Ustazah Nur diberi sehat, waras, kuat ya. Anak-anak juga sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, cukup sekian anak-anakku sayang kelas 1. Halo. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Oke, selamat pagi anak-anakku kelas 1. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ustazah Fatimah, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti untuk kelas 1, nanti mapel bahasa Inggris diampu oleh Ustazah Fatimah. Oke, materi pembelajaran hari ini adalah tentang greetings. What is the greetings? Greetings is kata salam. Jadi nanti Ustazah mempunyai 4 kata salam untuk kelas 1. Yang pertama adalah Ustazah mempunyai kata salam yang pertama adalah good morning. Good morning, the meaning is selamat pagi. Good morning is selamat pagi. Ustazah akan tempelkan. Setelah good morning, greetings yang kedua adalah good afternoon. What is the good afternoon? Good afternoon is selamat siang. Good afternoon is selamat siang. And the next greetings is good evening. Good evening is selamat malam. And then the last is good night. Good night is selamat tidur. Jadi, di sini ada beberapa greetings. The first is good morning, selamat pagi. And the second is good afternoon, selamat siang. And then the third, yang ketiga adalah good evening atau selamat malam. And the last is good night atau selamat tidur. Jadi greetings, beberapa greetings ini bisa kita ucapkan kepada your parents, kepada orang tua, kepada guru, teacher, kepada teman, friends, dan yang lainnya. Untuk penggunaan good morning, selamat pagi, penggunaan waktunya selamat pagi itu dimulai dari jam good morning, selamat pagi, penggunaan waktunya dimulai dari jam 12 pagi sampai jam 12 siang. Jadi pada waktu jam 12 pagi sampai 12 siang kita menggunakan good morning. And then the second atau yang kedua adalah good afternoon.
Good afternoon adalah selamat siang. Untuk penggunaan waktunya, good afternoon adalah selamat siang. Untuk penggunaan waktunya adalah jam 12 lebih 1 menit pada siang hari sampai jam 6 malam. Jadi jam 12 lebih 1 menit di siang hari sampai jam 6 malam. Oke. And then the next is, yang ketiga adalah good evening atau selamat malam. Untuk penggunaan waktunya adalah jam 6 lebih 1 menit sampai jam 2. Jadi good evening adalah selamat malam. Penggunaan waktunya jam 18 lebih 01 atau jam 6 lebih 1 menit di malam hari sampai jam 2 malam. Dan yang terakhir, in the last is good night. Good night adalah selamat tidur. Jadi untuk good night, to say goodbye at night. Jadi untuk good night atau selamat tidur, waktunya itu digunakan kepada to say goodbye at night. Jadi diucapkan selamat tinggal pada malam hari atau sebelum tidur, kita bisa menggunakan good night. Oke? Ustazah Fatimah akan mengulangi sekali lagi. Greetings biasanya digunakan untuk kata salam atau untuk menyapa seseorang, bisa kepada guru, teacher, parents, orang tua, friends, teman. Greetings ada 4. Yang pertama, good morning, selamat pagi, jam 12 pagi sampai jam 12 siang. Yang kedua, good afternoon atau selamat siang, jam 12 lebih 1 menit pada siang hari sampai jam 6 malam. Dan yang ketiga adalah good evening, selamat malam, jam 6 lebih 1 menit pada malam hari sampai jam 2 malam. Dan yang terakhir adalah good night, adalah selamat tidur, to say goodbye at night. Jadi untuk tugasnya kelas 1 hari ini adalah menyalin kosakata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di buku tugas kalian. Terima kasih. Apabila banyak salah dan kata yang kurang, Ustazah Fatimah minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul haliyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jadi anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, saya Ustadz Andi yang insya Allah nanti akan mengajar kalian dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk pelajaran olahraga atau biasa disebut dengan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Jadi anak-anak, selama kalian di rumah masih tetap bisa melakukan aktivitas olahraga, karena olahraga itu sendiri banyak sekali manfaatnya dan yang pasti menyenangkan. Jadi badan kita sehat, hati kita gembira, senang. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahwa olahraga itu banyak sekali macamnya. Kalau anak laki-laki mungkin kalian suka olahraga sepak bola atau voli, renang, pencak silat, silahkan kalian bisa memilih olahraga yang kalian senangi. Atau anak-anak yang perempuan bisa olahraga mungkin bersepeda, renang, kasti, ya, silahkan kalian boleh memilih olahraga yang kalian sukai. Dan yang pasti bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan dengan orang tua, dengan kakak adik, atau dengan teman-teman kalian. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini, untuk yang kelas 1 ini nanti kita akan belajar tentang gerak dasar lokomotor. Jadi di tema 1 itu ada materi gerak dasar lokomotor.
Sebelumnya akan Ustadz jelaskan gerak dasar lokomotor itu apa. Jadi anak-anak, gerak dasar lokomotor itu adalah gerakan berpindah tempat. Nah, gerakan berpindah tempat ini ada banyak sekali yang biasa kalian lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, ada gerakan berjalan. Contoh yang kedua setelah berjalan ada berlari. Berlari. Contoh yang ketiga, gerakan lokomotor, gerakan berpindah tempat itu ada gerakan melompat. Ada lagi gerakan selain berjalan, berlari, melompat. Nah, kita ambil contoh lagi gerakan meloncat. Jadi anak-anak, gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Contohnya bisa kita ambil gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Jadi di kelas 1 ini nanti kita akan berjalan satu arah ya. Jadi kita akan mengambil gerakan berjalan satu arah, berpindah dari tempat sini menuju ke tempat sini. Itu namanya gerak lokomotor atau gerakan berpindah tempat. Untuk contohnya nanti anak-anak bisa melihat video pembelajaran setelah ini. Jadi anak-anak bisa melihat contohnya gerakan bagaimana, nanti kalian bisa menirukannya di rumah. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik. Baik anak-anak, itu tadi video tentang materi pembelajaran gerak dasar lokomotor. Ada gerak maju ke arah depan, gerakan berjalan mundur, dan gerakan ke arah menyamping. Setelah anak-anak menyaksikan video tersebut, nanti bisa kalian praktekkan di rumah dan jangan lupa pemanasan terlebih dahulu. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.